tanpa memahami esensinya apa, tujuannya apa. Padahal buah dari sholat itu tanha anil fahsya wa munkar, bisa mencegah dari perbuatan fahsyah yang melenceng, menyimpang dan kemungkaran. Tetapi kenapa kita udah sholat tiap hari, bahkan puasa juga, tapi masih banyak penyimpangan dan kemungkaran di antara kita? Karena kita masih terjebak di fi'lu sholat, sebatas rutinitas. Padahal perintahnya itu aqimus sholat, aqimu. Jadi aqimu sama fi'lu beda. Untuk menuju aqimu kayak gimana? Ya harus tahu dulu sholat itu apa, waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata caranya, artinya. Itu kalau tanah asror hakikoh. Berhubung kita di sini udah tanahnya asror, udah asror itu ngaji lanjutan, dan itu nggak wajib aslinya. Nyampe asror itu nggak wajib. Yang wajib itu kita nyampe sah sama nggak sah gitu. Berhubungnya tahu rukunnya itu yang wajib. Kalau nyampe asror itu enggak. Tapi perlu kita butuh kalau nyampe asror. Nanti kalau kita mampu nyampe asror, akan ada buah dari ibadah kita, dari wudhu kita, dari sholat kita, puasa kita. Itu semuanya ada hakikatul wudhu, ada hakikatul sholat juga ada. Berhubung kita masih tahap wudhu, ya dan kita fokus ke wudhu. Tadi kan seyogianya ketika anggota tubuh kita udah bersih, udah suci, harusnya malu kalau batin kita masih kotor, masih iri, masih dengki, masih suka, masih nggak suka sama orang. Itu kan harusnya dibersihin. Suka lihat orang menderita itu nggak bagus, itu penyakit. Kalau nggak segera kita obatin, ya lama-kelamaan jadi bahaya. Nah, itu yang dimaksud fayam bagi ayastahiyah bimuna jadilah ta'ala bil khairi atau furikol qalbi. Wa huwa adapun anggota batin, maksudnya qalbi. Wa huwa adapun hati, maudi'una doi Rabbi subhanahu, itu tempat pandangannya Rabb Tuhan subhanahu, maha suci Tuhan, maha suci Allah. Terus yang dimaksud hati itu apa? Hati yang pandangannya Tuhan. Jadi Tuhan juga peduli dengan muka kita, mau yang pesek, mau yang hancur, mau yang hitam misalnya, mau yang putih, albino, itu gak peduli. Tapi pandangannya di hati kita. Orang yang pendek, keriting, hitam, hidup lagi, tapi seolah hatinya bersih itu lebih utama daripada Allah. Itu utama menurut Allah, bagi Allah. Apalagi kalau udah ganteng, cantik, misalnya bersih, putih, tanpa cacat, hatinya bersih, itu malah lebih utama. Jadi kayak gitu. Berhubung kayak gitu itu di luar kendali kita, ya dan jangan menghina. Kan di luar kendali kita, tiba-tiba diciptain kayak gitu. Kalau penciptaan itu tergantung kita, ya ngapain ada yang pendek, ada yang hitam. Kalau pilih kuning langsat, enak dilihat. Kalau pengen milih kulit kan kuning langsat kan, enak dilihat. Nggak putih tapi dia hitam juga. Ini hitam, kalau nggak hitam coklat saus. Akhirnya itu nggak boleh rasis. Menghina ciptaan itu termasuk menghina pencipta. Makanya kalau lihat temen kayak gimana pun dia, kalau masih di hati nggak apa-apa. Itu kan lucu kalau lihat orang kan. Ada orang kayak gitu, itu cukup di hati, nggak usah diungkapin. Kan jujur, katakanlah jujur meskipun baik itu salah kesempatan. Pendek loh, itu nggak boleh. Kan memang pendek itu nggak boleh. Selagi diungkapkan, harus dibersihkan anggota batin kita. Kayak di sini aja contohnya ya. Kita kan santri di sini, santri semua. Orang lain ada kita alim soleh, tapi batin kita ya hanya kita sendiri yang tahu. Di antara 250-an, itu kan beda-beda. Di sini aja pikiran dan hatinya beda-beda. Ada yang pikirannya ke sebelah, ada yang ke kamar, ada yang ke rumah, ada yang liburan. Jadi kayak gitu. Dan itu memang tempat pandangannya Allah. Jadi harus lebih hati-hati kita. Sebab Tuhan itu gak peduli dengan dohir kita, lebih pedulinya anggota batin. Terus anggota batin tadi, hati tadi, maudi'un nadzorir Rabbi subhanahu, itu tempat pandangannya Tuhan.
Waliyatahaqqaqa dan hendaknya diwujudkan menjadi nyata, waliyatahaqqaqa dan hendaknya menjadi nyata pula anna thaharatal qalbi, bahwasanya sucinya hati, bitaubati itu dengan taubat, annadmu menyesal dan al-izzah dicabut. Itu kan definisi taubat kan. Dulu kita ngaji Kifayatul Aqiyah kelas 1 atau kelas 2 ya. Ittiba'ul hawa rasul uli haba yata, itu salah satu nazumnya ya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu puncak rasul uli haba ya. Itu puncak segala kesalahan. Yang haba itu dari kata hablum tali, maksudnya yang menjerat. Jadi kalau kita fokus dengan nafsu kita, terjebak kita. Ibaratnya jalan cuma jalan tempat, udah ngelakuin kurang lagi diulangi lagi, ngelakuin salah diulangi lagi, kayak gitu aja, terjebak di lingkaran setan kalau bahasa sekarang. Jadi kayak gitu aja. Ibarat kita haus minum air laut. Jadi bukan kalau haus, kalau lapar ya, kalau haus tidak haus. Bukan tidak haus, tapi malah tambah haus. Nah, jadi nafsu itu seperti itu. Makanya kita kendalikan nafsu-nafsu kita. Bukan dihilangkan, justru kalau dihilangkan tidak baik, dikendalikan. Nafsu itu macam-macam. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu mardiyah. Makanya ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbi radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kita kelola nafsu kita, itu kita kelola, kita kendalikan. Untuk spesifiknya nanti kita ada kitabnya. Insya Allah kalau Ramadan bisa kita ngaji pasaran, ngaji Kimyaus Sa'adah. Itu juga kitabnya Imam Ghazali. Itu proses kimia untuk menuju kebahagiaan. Itu di dalam diri kita memang ada begitu. Ada nafsu bahagia, ada nafsu yang condong ke bahaya. Bahaya itu bukan ternak. Makanya kita suka makan, suka minum, suka tidur, suka hal-hal kayak gitu yang kayak gitu kan. Itu nafsu bahaya. Ada juga nafsu setan, suka ngadu teman, suka makan, suka nipu, itu setan suka bikin huru hara. Memang ada di dalam diri kita. Ada juga nafsu sabu itu hewan buas. Suka kalau temannya nyakitin teman, membuli teman, menggolimi teman, lihat temannya sengsara. Itu seperti hewan buas. Sifat hewan buas kan kayak gitu. Ada juga nafsu yang malaikat. Sukanya hal yang baik, ketenangan. Terus gimana sikap kita? Sikap kita tadi memperjuangkan, mengusahakan biar sifat malaikat tadi dominan. Kalau udah sifat malaikat yang dominan akan mengalahkan sifat-sifat yang lain. Sebab semua sifat tadi itu arot itu tempelan. Yang hakikat itu sifat malaikat tadi. Dan itu memang butuh perjuangan, butuh mujahadah nafs, jihad nafs. Makanya dulu kan Rasulullah kan jihad yang paling berat setelah jihad ini tadi jihad melawan hawa nafsu. Itu prosesnya panjang. Walau qulubi anil akhlaqil madmumati, quluwan itu kosong dan mengosongkan dari akhlak al-madmumati yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Rajin sholat, rajin puasa, tapi masih pelit, itu harus dihilangkan. Sholat tapi pelit nggak ada manfaatnya, itu dihilangin. Sifat-sifat pelit itu bahaya, itu penyakit dan nggak bisa instan dilatih. Pelit itu ya repot juga gitu. Logika orang pelit kan main, akalnya main, nggak masuk akal. Bisa perhitungan kayak gitu, yang nggak masuk akal itu orang-orang baik. Jadi jangan sampai santri nyampe pelit itu jangan sampai. Sombong, ujub itu juga antara rumah, merasa diri lebih baik, sum'ah, suka ngomongin amal. Oh kalau nggak saya, intinya kalau masih ngomong saya udah tinggalin. Kalau ada orang cerita saya udah tinggalin aja, nggak ada gunanya. Itu
itu suka membanggain diri, dan itu juga dasar, pokok dasar segala kecewaan. Itu kalau hati nafsinya masih tinggi. Ngaji aja misalnya kita ngaji, kalau nunggu bab yang kita sukai, nunggu pengajar yang kita sukai, kan dia enak, rawan kecewa. Soalnya itu di luar dari diri kita. Termasuk ngajar nunggu orang paham semua ya repot. Nunggu paham semua, rapi semua, pada dengerin semua, itu kan repot. Jadi waktunya ngajar, udah ngajar aja nih. Belajar juga waktunya belajar. Dikelola, hati nafsunya dikelola. Watakhaluqi, dan menghias-hiasi. Menghiasi. Takhalluq maksudnya menciptakan, cuma di sini menghiasi. Dan dihiasi bil akhlaqil hamidati, dengan akhlak yang terpuji. Hamidah melawatnya mahmumah. Hamidah. Kalau tadi udah dikosongkan dari akhlak-akhlak tercela, kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji. Makanya kalau dalam istilah tasawuf itu ada istilahnya taholi. Taholi itu dikosongkan. Setelah taholi, tahali, diisi dengan hal-hal yang indah, yang manis, yang bersih. Dikosongkan. Makanya kuncinya taubat, bersih dulu. Taubat dari hasil adami. Setelah itu baru aku ingin hakil adami, harus berlepas diri, yang punya salah minta maaf, islah, damai semua. Setelah itu baru taubat sungguh-sungguh dan menyesali untuk tidak melakukan lagi. Tekad kuat menyesali sesuatu dan tidak melakukan lagi, taubat itu. Baru tahali, diisi hal-hal baik. Setelah itu buahnya tajali. Tajali itu yang nampak jelas, buahnya dari itu. Cuman kayak gitu kan, pengalaman rasa ya nggak bisa dijelasin, ya harus dipraktekin. Nanti setiap orang beda-beda, versinya beda. Soalnya itu kaitannya dengan pengalaman atau dengan rasa. Allah bin ayyabis, Allah itu lebih utama. Bin ayyabasio, daripada orang yang fokus ala toharatil dhohir, terhadap kesucian dhohir. Jadi fokus mensucikan batin itu lebih utama daripada hanya fokus mensucikan dhohir. Makanya dulu kan sahabat-sahabat pakaiannya biasa, cantik, tapi hatinya bersih. Nyampe habis makan aja, dulu kan belum kenal cuci tangan, belum kenal lap, akhirnya dibasuh di kaki pakai serbuk gitu aja. Tapi setelah turun ayat tentang wudu, tentang tayang, mereka bersih. Nggak cuci tangan memang belum tahu mereka. Makanya dulu itu ilmu lebih utama daripada amal. Tapi kalau sekarang kan amal lebih utama daripada ilmu. Soalnya ilmu sekarang kan banyak, ngamalinnya ya males itu sekarang. Kaman aroda sebagaimana, jadi digambarkan kaman aroda sebagaimana orang yang menginginkan ayat berumah untuk mengundang malikan seorang raja, mengharapkan kedatangan seorang raja ila baitihi, ke rumahnya. Fatarokahu, namun dia masyhunan bil qadurati, rumahnya dipenuhi dengan kotoran, berantakan. Wastabola, dan dia sibuk bitajsisin dhakhiril bari, dengan mengecat anggota pintu-pintu yang keluar. Al-barani minadari, yang nampak dari rumahnya. Fokus di anggota luar, jalannya dibaikin, bangunan-bangunannya ditinggikan, dicat, dihias dengan indah-indah. Tapi yang di dalamnya itu dibiarkan berantakan, kotor. Buahnya apa? Wama ajdaruhu, dan jelas sekali bita'arudil mati, akan mendapatkan kemurkaan, wal bawari, dan kebinasaan. Pasti marah rajanya. Apalagi raja datang, biasanya ada protokolnya kan? Protokolnya pas presnya udah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi kayak gitu juga. Tapi tetap namanya kebaikan itu akan menolong kita. Jadi
nanti kalau udah melanjutkan dari sini, kalian kuliah di kota-kota dalam negeri misalnya, kota-kota pelajar pendidikan atau di luar negeri, tetap jaga identitas kita. Soalnya terkadang pakaian kita itu akan menyelamatkan kita. Suka pakai peci, pakai sarung, di tengah jalan diambilin orang, apalagi di Bandung, diambilin ke diskotik, pasti malu. Kenapa pakai peci, pakai sarung? Tapi kalau pakai jeans, pakai kaos, gambarannya setan 66 gitu, pasti happy aja, dia nyaman aja, itu ngaruhin. Jadi terkadang pakaian kita juga menyelamatkan kita. Yang perempuan juga, jadi terkadang pakaian juga akan menyelamatkan kita, minimal kita malu dan pakai pakaian rapi, ada kajian. Akhirnya kalau mau ikut juga gak malu. Tapi kalau ada konser, misalnya pakai gamis, pakai cadar di konser kan gak seru kan. Kalau di Bandung kan sering kan. Nah jadi kayak gitu. Terkadang pakaian itu akan menyelamatkan kita. Gak usah peduliin orang lain. Oh gak tahu gaya, gak tahu outfit, gak peduliin. Kenapa? Sibuk sama penilaian orang. Nah itu tentang al-i'tibaru bil ungkapan atau anggapan hubungan dengan suci. Ini jatuh soal. Padahal lihat aja nggak penggulan. Lihat aja. Soal apa? Jauh soal. Kalau nggak ada lanjut. Ya ada. Ya udah kalau ada. Kaifiyatul ghusli, tutorial mandi, tata cara mandi. Jadi mandi aja ada tata caranya. Tuh indah Islam komplit. Hah? Mau nanya? Nah gimana? Tadi ada nggak ada? Resah hati, obat resah hati. Obat resah hati itu yang dinyanyi Nopik itu, tombol hati itu. Ada 5 perkaranya itu kan. Yang pertama baca Quran dan maknanya itu. Jadi 5 itu namanya baca Quran tapi mentadaburi maknanya. Makanya kita tuh sering disindir-sindir Quran itu. Kalau kita paham rasanya sering. Apalah yang ada baru Al-Quran, apalah tidak kita mentadaburinya, apalah yusirun, apalah yang tafakarun. Kalau apalah tafakarun, kalau bahasa kasarnya nggak punya otak, nggak mau mikir, jadi kayak gitu aja. Itu yang paham ya. Jadi kita baca, kalau sih kan kita baca tiap hari cuma sebatas baca aja, tapi tetap ibadah. Wal ma'abadu bitilawati. Ibarat kita sakit makan jeruk kurang vitamin C, tetap berkhasiat, tapi kan kurang. Tapi kalau kita paham, kita kaji, jadi Quran dulu, jadi kayak gitu. Jangan jadi jimat, dibaca kayak gini dan dapat ini. Itu keren, boleh tapi Quran keren, lilihan, menghina. Ya memang bisa baca-baca kayak gitu, kayak isi. Tapi dia kayak gitu keren, yang ilmiah kita kaji ilmunya. Itu lebih utama daripada baca-baca. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu kunci. Jadi kunci ketenangan hati, obat resah itu zikir, ingat Tuhan. Contohnya kayak gini, kita udah di sini, ada yang dikasih anugerah hafalan 10 juz mungkin, ada yang dikasih anugerah 20 juz mungkin, ada juga yang 30 juz mungkin, sekali juga. Tapi kita lupa, nggak sadar bahwa terlalu pede mengandalkan diri sendiri. Nanti apa dampaknya? Stres aja. Targetnya 20 juz, tapi cuma dikasih kemampuan 5 juz. Kenapa melihatnya ke diri kita? Kalau kita ingat hakikat, terkadang itu hakikat itu penting. Oh iya, semua itu anugerah Allah. Memang kita dikasih anugerahnya sendiri. Jadi udah tetap maksimalin, akhirnya gak ada keresahan. Itu terkadang yang hakikat itu penting. Kalau kita gitu baru terima. Jadi kunci terbebas dari keresahan itu penerimaan. Selagi kita masih mencari, pasti akan bisa kurang terus gitu. Apapun. Jadi segala sesuatu itu akan nampak menarik sebelum dimiliki. Kalau dimiliki biasa aja. Dulu pengen hafal Quran misalnya 10 juz, sekarang udah dianugerahi, bosan banget.
Kok lama? Ya bukan lama, nyampe mati kita. Kalau udah nyebur di jalan sekalian. Kita nih udah di lautan, udah menyelam. Di lautan menyelam dan di dalam. Makin dalam akan kita dapati mutiara. Dan itu pengalamannya beda-beda. Soalnya orang nyelam kan beda-beda. Ada yang mampunya cuma nyampe 10 meter, ada 20 meter. Ada yang nyampe paruh Mariana, nyampe mati. Paruh Mariana itu daratan paling bawah kan paruh Mariana. Kalau nyampe bawah langsung mati, nggak ada oksigen, hancur. Jadi seperti itu. Diingat-ingat aja. Tauhid. Jadi jangan jadikan tauhid itu cuma teori. Jadikan prinsip. Apalagi yang udah kelas 3 itu rawan. Biasanya kalau udah kelas 3 logikanya mulai naik, itu mulai oleh. Idealis harus ideal, misalnya. Harus ke kampus ini. Biasanya kayak gitu. Kelas 3. Kenapa ya? Saya ngalamin pernah error gitu misalnya. Kalau udah kelas 3. Tapi penting juga, ambisi itu penting, tapi diarahkan. Niat dan batinnya itu dibenerin. Makanya ada istilah tadi, tahali, ajal. Namanya wadah, kalau mau kita isi dengan hal-hal baik, harus kita kosongkan dulu, bersihkan dulu. Kita wadahnya udah ada, tapi masih kotor, kita isi terus. Meskipun kita isi ngaji, sholat, puasa, tapi masih kotor, tetap ada kotorannya. Hilang tapi ya lama. Tapi kalau kita bersihin dulu, gimana bersihnya? Harus tahu ilmunya, ngaji dulu. Harus taholi dulu. Setelah taholi baru tahali, kita isi dengan hal-hal baik. Setelah itu baru buahnya, ajali buahnya. Dan buah ini ya beda-beda, namanya pengalaman yang beda-beda. Orang yang di lantai 3, pemandangan di lantai 3 itu beda dengan pemandangan lantai 4. Pemandangan lantai 5 itu beda juga dengan pemandangan lantai 10, malah lebih beda lagi. Dan itu pengalamannya beda, tidak bisa disamakan. Jadi ngaji kayak gini bukan cuma teori aja dialami. Bukan cuma CCB. Kalau CCB soal bahasa Jawa itu cocok logo. Cocok logo itu cuma omong tok banyak bahasa Jawa. Cuma ungkapan aja. Cuma bicaranya, ngomong aja nggak dilakuin. Nah, jadi ngamalinnya kayak gimana sesuai dosis mampunya apa? Seperti apa lah? Mampunya sholat 2 rakaat, mampunya ngaji 1 juz setiap hari 1 juz. Apalagi yang udah dikasih anugerah 30 juz mungkin. Itu minimal tiap hari 5 juz. Nah, jadi seperti itu. Udah, lalu diamalin. Nanti hilang keresahan. Sebab keresahannya tadi masih proses mencari terus. Kita nikmati aja, nikmati sekali. Makanya dikaila taksa wala ma'afakamu wala taqrabu bima nakamu. Jadi nggak usah terlalu menyesal. Tak usah terlalu menyesal, putus asa dengan apa yang telah berlalu. Terus jangan juga khawatir dengan masa depan. Jangan terlalu euforia juga kita dianugerahi. Sebab kalau kita udah kena sifatnya Tuhan, nggak bisa apa-apa. Semenderita-menderitanya kita, kalau terkena sifatnya Tuhan pasti bahagia. Innahu adhaka wa abka. Jadi udah kayak gitu. Tapi jangan fokus kayak gitunya, nanti terjebak jabariyah. Gimana Tuhan tapi gak apa-apain. Itu kalah Tuhan tapi lil batin. Ungkapannya benar tapi batin. Nah, seperti itu. Ada lagi? Soalnya udah mulai bisa resah dan bisa mati. Idan mati dan astamir. Kaifiyatul husli, tutorial mandi, tata cara mandi. Yaksiru hendaknya membasuh yadaihi, kedua tangannya, salasan 3 kali. Basuh dulu tangan. Jadi kalau mau mandi tangannya dibasuh 3 kali. Summa yastanji, kemudian istinja atau bersuci. Kalau lagi buang aja tangannya terus bersuci. Wa yusiru ma ala badani, dan menghilangkan apa-apa yang terdapat dari badannya. Min najasatin, dari hal-hal najis. Kalau ada sesuatu yang najis dari badan kita hilangkan. Ingkanas, apabila terdapat najis. Kalau ada najisnya, kotoran-kotoran atau apa dibersihkan dulu.
Sumaya tawaddu, maka kemudian berwudu. Wudu aku sebagaimana wudunya li sholati untuk sholat. Karena wasofna sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Jadi sama. Setelah membasuh tangan 3 kali, kemudian bersuci, dihilangkan najis kalau ada, baru kemudian wudu. Wudunya sama kayak sholat. Kalau pengen sunnah, makruh istinsa kayak kemarin bilangnya. Illa ghuslal qadamaini, kecuali membasuh 2 telapak kaki. Fa innahu, maka bahwasanya ghuslul qadamain yuakhiru ma itu di belakang kaki akhirkan. Kemarin kan ada mualah, harus mualah. Mualah itu kan berkesinambungan tanpa jeda, itu mualah. Kalau tartib itu rukun wajib. Tapi kalau mualah tadi bisa kita jeda, beresin dulu, ditutup dengan ghuslul qadamain sampai ila kaki anggota basuhan. Ada yang udah ngamali kayak gini mandinya? Pemandi langsung buka. Kalau nggak ces gitu. Jadi tata caranya kayak gitu. Dibasuh tangan dulu. Summa yusaddul ma, maka kemudian menyiramkan air. Kemudian summa yusaddul ma, kemudian menyiramkan air ala rasihi, di atas kepalanya, baru kepala. Kalau udah anggota semuanya kepala. Jangan langsung kepala, biasanya bisa nyebab stroke atau apa, darah. Saya pernah ngobrol sama teman juga, dokter, nggak bagus. Uapnya dihilangin dulu. Makanya jangan langsung ke kepala. Biasanya kan ada orang tiba-tiba sakit mendadak dari kamar mandi, lagi panas, lagi marah, tiba-tiba langsung. Jangan langsung ke kepala. Ya tadi diajarin tangan dulu, wudu dihilangin. Jangan langsung ke kepala. Itu bisa jadi asbabnya. Dan ngobrol orang Bandung kan dokter itu pas ada itu. Kalau dokter kan memang ilmunya mereka, dia lebih paham. Karena nggak paham itu dokter. Dan itu memang bagus. Termasuk puasa juga bagus. Mandi di atas jam 12 itu juga bagus secara kesehatan. 12 malam. Kalau pengen sehat tuh mandi di atas jam 12 malam. Jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya bikin rematik, jadi sakit. Mau jam 2 mau sholat itu mandi. Kalau ngamalin sendiri pasti. Biasanya jam 3 dibangun ingat tahajud kan. Kalau ingat tuh langsung mandi aja sendiri. Itu buat kesehatan. Kecantikan juga bisa. Kulitnya jadi bagus kalau yang ngamalin. Kata dokter, nggak usah pakai skincare, terus apa lagi? Kalau pakai juga apa-apa, kenapa? Kan banyak macam-macamnya. Belum yang pakai lensa apa? Yang pakai tulang muka, kayak apa nih? Terus tadi summa ala shiqohil aymani, kemudian di anggota shiqoh itu anggota yang tangan kanan. Setelah itu, setelah kepala, disiram anggota-anggota yang kanan, dari pundak atau dari tangan, kaki, semuanya fokus ke anggota-anggota yang kanan dulu. Sumal aisari, kemudian baru anggota kiri. Sumayudaliku, kemudian digosok ma anggota aqbala badani, anggota depan yang digosok. Wa ma adbara, dan anggota belakang. Setelah kanan, kiri, baru depan, belakang. Jadi ada tata caranya. Wa yukhalilu, dan menyela-nyelai sya'ar rasi, rambut kepala di atas pakai air. Wali yadi, dan jenggot. Wa yuskilu ma'a, yang mana apabila dapat sampai ila mana maka suka minggu. Kalau bisa sampai ke tempat temunya rambut, kasufa minggu yang tebal, kasif yang tebal. Wa makhofa, dan yang tipis. Sekiranya bisa sampai, cukup dibasuh, tapi kalau nggak disela-selai. Sekiranya sampai, biar terasa. Makanya kalau rambutnya panjang, dia nyampe. Bentuknya rambut ya sedang dipotong, yang berpanjang dipotong.
tidak hendaknya tidak bagi perempuan. Tidak bagi perempuan. Apa naqdu dufa ini? Melepaskan sanggul. Dufa itu sanggul. Sanggul itu apa ya? Apa bahasa Indonesia? Yang buat rambut itu namanya apa itu? Hah? Kepang. Nah, itu dufa ya. Yang biasanya buat rambut itu. Itu dufa itu. Sanggul, kepang. Kepang. Kucir. Kucir. Nah itulah namanya. Bandung. Illa idza alima, kecuali apabila mengetahui anal ma'a la yasiru, air tidak akan sampai ila khilali syu'uri, sampai ke sela-sela rambut. Tapi sekiranya udah yakin, udah tahu bahwasanya rambutnya tebal hitam misalnya, panjang, kalau disiram, kalau rambutnya tetap dipakainya kayak itu dilepas. Bandu lah, bandu, sambung. Waya ta'ahadu dan hendaknya memperhatikan. Ma'atifal badani, lipatan-lipatan badan. Lipatan-lipatan. Diperhatikan juga. Ma'atif lipatan-lipatan. Ketiak ada lipatan. Bawah perut, apalagi yang gendut-gendut gitu. Yang gendut. Samping. Nah, itu tata cara mandi. Wal ghuslu wajib. Dan mandi al-wajib yang wajib diangkatin sebab 4 perkara. Adapun yang pertama bi khurujil mani, sebab keluarnya mani. Wal tiqail khitanaini, dan bertemunya 2 khitan. Wal haidi dan haid, wal nifasi dan nifas. Wa ma'adahu, adapun selainnya minal absari, dari mandi sunatun, itu sunnah. Selain keempat mandi ini berarti sunnah. Seperti apa? Kalau dilihat ini seperti mandi 2 hari raya Id dan Idul Adha. Wal jumu'ati, dan mandi hendak melaksanakan Jumat, sholat Jumat. Wal ihromi, dan mandi ketika ihrom. Wal wukufi, dan mandi ketika wukuf. Di Arafah, di Arafah. Wal dukhuli, kata dan mandi ketika hendak masuk ke Mekah. Waliman ghasala maitan, dan mandinya orang yang telah memandikan mayit, itu juga sunnah. Biasanya udah ngaji tadi Fathul Qorib di Safinah. Nah itu tentang kaifiyatul ghusli, tata cara mandi. Ini ada soal yang ditanyakan dari mufradat, pemahaman yang belum tentang mandi. Udah biasa, udah gak usah dia jadi mandi. Ya ada, kalau ada ya datang. Gak ada dan saya mau. Benar. Kalau istihadah gimana? Kalau istihadah gimana? Kalau istihadah gimana? Istihadah. Nggak wajib mandi. Nah, jadi daerah tadi pagi baru mau belajar. Enggak, maksudnya wajib mandi. Daerah itu ada berapa? Yang di Fathul. Yang mungkin ada 3, daerah head, daerah istihadah, dan nifas. Kalau istihadah itu kayak gimana? Istihadah itu daerah penyakit, jadi gak wajib mandi. Nah, jadi seperti itu istihadah. Jadi darah yang keluar selain di hari-hari haid dan hari-hari nifas bila ada melahirkan. Ada lagi? Nah, gimana? Mandi wajib di sini kenapa manfaat? Wiladah nifas itu sebab. Kalau di sini kan haid nifas itu nifas. Wiladah itu nifas. Nifas kan udah ketika melahirkan itu, udah 2 ketika melahirkan.
Jadi nifas itu wiladah sebab lahiran. Nifas itu wiladah. Kalau mati wajib mandi gak? Ya, yang mandikan ya yang hidup. Kalau mati ya gak jadi mandi. Nah itu ada. Terus, nah gimana? Ya kira-kira nanti disiapkan aja ya yang portable. Oh udah nyampe ya? Nah coba itu nyampe ya mic-nya di belakangnya. Oh udah. Yang portable udah gak ada? Susah. Oh nggak usah. Gak apa-apa, nanti temennya yang dengar bisa ditanya juga. Kalau enggak kayak kemarin tulis kertas aja bagus. Nah gimana? Jadi yang masuk di sini tadi kan illa wasal wadamain. Jadi mandi kan ada etikanya. Etika mandi biasanya pakai tutup kepala, pakai celana pendek juga. Cuma kita kan gak kamal ya, langsung bugil gitu. Makanya itu, namanya itu kan bisa, kalau kita nerapin etika ini kan potensi membatalkan itu kan kecil kan. Makanya bisa ditutup dengan membasuh kedua kaki, membasuh kedua kakinya itu diakhirkan. Beda kalau ketika wudhu biasa, wudhu pas gak mandi. Paling biasanya kita kan habis mandi baru wudhu, dan beres-beres baru wudhu. Tapi kalau di sini tadi kan basuh kedua tangan dulu, ngilangin najis kalau ada, baru kemudian wudhu. Sebagaimana wudhunya untuk melakukan sholat, kecuali membasuh kaki, basuh kakinya diakhirkan. Nah jadi seperti itu. Dalam kaki sama aja tanda-tanda. Cuma biasanya kita mandi dulu baru wudhu. Kalau ini kan wudhu, ya beda-beda. Gak nyaman lah kalau mandi nanti pakai pakaian dalam, celana dalam gitu. Basahan mandi. Bagusnya kayak gitu etikanya. Ada lagi? Mafi? Gak bisa lah. Kolas. Al-baqi samanya dakoi. Al-baqat bagi samanya dakoi. Idan nastahir mungkin ayat ini. Dan al-waqat doi. Walidhalik. Nah soal wanita. Nah sudah mandi terus meninggal, terus dimandikan lagi. Ya tadi misalnya mandi tiba-tiba kita kepala kan bisa jadi meninggal, tetap wajib dimandikan. Sebab mandi ya sebab mati, bukan sebab mandi. Karena di sebab kan ada sebab matinya. Dan itu yang memandikan ya yang hidup. Kalau yang mati ya nggak jadi mati kalau mandikan. Nah jadi itu udah belajar kan juga memandikan mayit, melatih, mengkafani. Nah udah belajar diamali. Ada lagi?
hujan ya. Boleh nggak kita memandikan orang? Kira-kira apa? Sebenarnya kira-kira apa? Oh, kalau memang nggak bisa mandi bisa, itu kan rusak. Darurat berarti kan ad-darurat tubihu al-mahdurat. Jadi namanya darurat itu membolehkan apa-apa yang tidak dibolehkan. Itu kalau berkebutuhan dimandikan juga, tidak apa-apa. Tidak bisa wudhu, kita wudhukan. Itu namanya darurat. Tapi sekiranya bisa sendiri ya sendiri. Alhamdulillah. Mafi. Udah. Kalau lanjut ya. Kaifiyatut tayammum wallahu a'lam. Bismillah.